Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah ma ba'du. Para jamaah haji dari seluruh dunia, terutama dari Indonesia yang berbahagia, yang dimuliakan Allah. Betapa haji ini menjadi cita-cita hampir seluruh umat Islam sedunia. Kenapa? Karena memang haji ini adalah rukun iman yang terakhir, yang kelima, dan ini menjadi puncak. Haji ini hikmah yang pertama adalah kita ini membuktikan bahwa kita ini taat kepada perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Karena kalau kita melihat haji itu sebenarnya hakikat ibadahnya itu kan mudah semua. Kaifiyah tata caranya itu, wukuf itu artinya kan berhenti. Ya, berhenti atau bertransit di Arafah yang waktunya ditentukan, yaitu tanggalnya dan waktunya ditentukan, tanggalnya yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai ba'da zawali syamsi sampai subuhnya hari nahar, yaitu fajri yaumin nahri. Ini di sana hanya apa? Ya berhenti di sana, duduk-duduk, bisa tidur, bisa makan, bisa minum. Tapi waktu ini adalah waktu yang sangat istimewa. Allah berfirman, Al-Hajju Arafat. Hakikat haji itu pertama adalah wukuf di Arafat ini. Al-Hajju Arafat. Al-Wukuf fil Arafat. Di situ Allah buka seluruh pintu-pintu langit. Seluruh umat Islam yang berdoa di situ diijabahi oleh Allah. Karena ini adalah sebagai manifestasi ketaatan kita terhadap perintah Allah. Kita duduk berkumpul, tapi ini ada nilai ibadah, yaitu mengikuti atau mentaati terhadap perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini bentuk untuk pengabdian kita manusia sebagai hamba Allah, kita buktikan bersama-sama di puncak haji, yaitu wukuf itu. Itu satu. Dan di sini seluruh doa pasti akan diijabahi. Sehingga kita sarankan kepada seluruh jamaah haji, terutama dari Indonesia, untuk membanjatkan doa-doa, permintaan-permintaan, permohonan-permohonan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat yang baik. Tentu yang pertama adalah kita minta keselamatan. Kita, diri kita, keluarga kita, dan seluruh bangsa Indonesia harus didoakan. Semoga Indonesia ini selalu diberi anugerah Allah, selamat, selalu bersatu, selalu terus bisa at-ta'awun fil birri wat taqwa, untuk selalu tolong menolong untuk ketakwaan, untuk kebaikan, dan menjaga kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga kebinekaan. Karena dalam wukuf ini juga sebagai lambang pertemuan umat manusia dari berbagai ras, berbagai golongan, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, tapi bersatu di situ bersama-sama memohon ampunan kepada Allah untuk menyatakan kita semua ini sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah. Ya. Sehingga wukuf ini sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, sehingga seluruh jamaah haji dipastikan pada hari itu harus bisa bersama-sama dibawa ke padang Arafah. Yang kedua, hikmah yang kedua ini kita membayangkan bahwa besok pada yaumul qiyamah kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ akan ditentukan mana yang mendapat ampunan dan mana yang tidak, mana yang ahlul jannah dan mana yang ahlun nar. Tentu puncak ini Arafah ini, masya Allah, sebagai apa? Untuk mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tawaf ifadah, ya, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ini kita mengagungkan terhadap ayat-ayat Allah, di mana di situ ada Ka'bah yang menjadi kiblatnya umat Islam seluruh dunia. Jadi umat Islam ini sebenarnya bersatu, yaitu ilahuna wahid, wa kiblatuna wahid, wa kitabuna wahid. Tuhan kita satu, Allah wahdah la syarikalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kiblatuna wahid, kita dipersatukan dalam satu poros, yaitu Ka'bah ini sebagai pemersatu umat Islam sedunia, sebagai lambang apa? Ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Baitullah ini satu tawaf ini rukun, sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan oleh seluruh jamaah haji. Ya, rukun. Ini tawaf, tawaf ifadah di Ka'bah 7 kali. Dan ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Tentu seluruh jamaah haji sudah mendapatkan manasik itu, marilah dilakukan atau dipenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, agar sempurna tawafnya. Setelah tawaf kita sa'i baina Shafa wal Marwah.
Kita berjalan dari Safa Marwah. Seperti orang kalau di negara kita itu seperti habis subuh kita olahraga lari pagi. Ini kita berlari-lari, sa'yan. Jadi kita berjalan berlari-lari. Sebagai lambang hidup ini harus ikhtiar. Hidup ini harus berusaha untuk mencapai ridho Allah, untuk mencapai maqasidul husna. Keinginan-keinginan yang baik itu harus diperjuangkan. Tapi juga kita bersandar, hati kita bersandar kepada Allah. Sebab hakikatnya keberhasilan itu, keberhasilan apapun yang kita inginkan dan ketidakberhasilan itu hakikatnya minallahi ta'ala. Kullu syai'in billah wa minallah wa ilallah. Tapi harus diikhtiarkan lah. Sa'i ini sebagai sebuah lambang, sebuah himbauan agar kita umat Islam itu harus selalu melakukan ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha untuk mencapai maqasidul husna, ya. Tujuan-tujuan yang baik dalam segala hal. Ini dilambangkan di dalam sa'i. Setelah itu, setelah sa'i selesai, kita potong rambut. Kenapa potong rambut? Ya ini satu namanya tahallul. Kita keluar dari seluruh rangkaian haji, tahallul sani di Marwah. Nah, rangkaian haji selesai, dan ini seluruh umat Islam yang berhaji, insya Allah diampuni semua dosa-dosanya, diterima tobatnya. Dan ini yang paling pokok. Sehingga kita nanti setelah haji menjadi orang-orang yang baik. Yang terakhir, satu ketika Rasulullah bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada pahalanya, tidak ada ujrohnya kecuali jannah. Jannah itu ya, kita tidak bisa membayangkan apa surga itu kayak apa. Tidak bisa, hanya ada dalam benak satu kondisi keadaan yang tidak bisa dibanding dengan dunia dan seisinya ini. Kemudian sahabat bertanya, apa tanda-tanda haji mabrur itu? Qila, wa ma bidul haji ya Rasulullah. Ditanyakan, apa haji mabrur itu ya Rasulullah? Rasul jawabnya hanya dua indikasinya. It'amu ta'am wa ifsa'us salam. Jadi orang haji itu harus dermawan. It'amu ta'am, memberikan makanan, wa ifsa'us salam, dan menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan. Ini indikasi tanda-tanda haji mabrur. Kenapa di situ tidak disebutkan sholatnya, wiridanya? Karena logika fikih. Kalau orang haji itu artinya rukun-rukun sebelumnya sudah sempurna, sholatnya, zakatnya, puasanya. Itu logika fikih, ya. Itu sudah sempurna, sehingga Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur itu it'amu ta'am wa ifsa'us salam. Jadi ini harus disempurnakan dengan it'amu ta'am, menjadi orang-orang yang senang berdermawan, menjadi orang-orang dermawan, senang infak, sedekah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah ifsa'us salam. Harus orang haji mabrur itu dimanapun dia berada harus menebarkan rasa damai, menebarkan keselamatan, mengajak untuk saling menjaga. Ini indikasi orang haji mabrur, dan itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Barangkali itu hikmah-hikmah yang perlu dipahami oleh seluruh jamaah. Dan saya berharap marilah haji ini kita jalankan dengan syukur, dengan kebahagiaan, dengan keceriaan, sehingga akan mendorong energi positif kita, sehingga badan kita sehat, kuat, dan bahagia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.